Yosef Paul Zhang menghina Islam. Orang Kristiani ini harus ditangkap. Ditulis oleh tantradisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Katamu kamu percaya Yesus? Tidak, saya tidak percaya kamu mengimani Yesus dengan baik meskipun aku tidak dapat membantah bahwa kamu percaya Yesus. Silakan mempercayai Yesus sebagai jalan spiritualmu, tapi kamu harus lebih banyak belajar lagi tentang makna pengajaran Yesus yang paripurna. Kalau kamu mengimani Yesus, kamu harusnya tidak tega mengeluarkan hinaan terhadap kepercayaan orang lain. Kamu kurang ajar, kata-katamu kurang ajar. Kamu yang kurang ajar. Saya tidak pernah mendengar namamu selama ini, dan saya pun tidak perlu tahu dan tidak mau tahu siapa kamu. Kamu pendeta atau umat biasa, aku juga tidak peduli. Yang jelas kata-katamu menunjukkan bahwa perjalanan kamu mempercayai Yesus masih tertutup oleh setan iblis yang hinggap di hatimu. Selama ini umat Kristiani tidak pernah protes atau menanggapi serius segala hinaan dan penghinaan oleh umat agama lain, bahkan diteror dan dibunuh pun. Umat Kristiani percaya bahwa akan ada jalan penyelesaian yang baik menurut hukum cinta kasih terhadap mereka yang mengingkari pelaku penghinaan serta teror. Umat Kristiani pun hanya tersenyum mengernyitkan tanda tanya sekaligus rasa iba, tetapi tidak dengan umat yang mengaku percaya Yesus, tapi ucapannya bagaikan iblis menghasut kebencian. Kamu tidak saja memalukan diri kamu sendiri, tapi juga memalukan sebagian besar umat Yesus lainnya. Kamu seharusnya malu mengaku percaya Yesus, tapi penghinaan dan kebencianmu terhadap umat kepercayaan lain sama sekali tidak menunjukkan roh kebijaksanaan. Apalagi menurut banyak orang, kamu seorang pendeta, seorang gembala yang seharusnya dapat menuntun domba-domba awam yang tengah mencari jalan keselamatan, tapi kamu memberinya jalan kesesatan dan kesetanan. Mungkin kamu memang pendeta yang dihormati dan dihargai oleh karena perbuatan baik yang kamu lakukan kepada domba-domba yang mencari perlindungan Tuhan. Tapi semua pengajaran itu tidak akan berarti dan sirna oleh semangat kebencian yang kamu telarkan. Melihat dan mencermati ceramah, khotbah, atau apapun itu yang jelas, yang keluar dari mulutmu adalah kalimat racun berbisa yang tidak menyembuhkan, tetapi menghancurkan kesempurnaan milik Yesus yang kamu percayai sebagai jalan keselamatanmu. Umat Kristiani tidak pernah membela Yesus atas nama penghinaan, karena umat Kristiani percaya bahwa kitalah manusia penuh dosa ini yang pantas dibela dan dituntun oleh Yesus. Tapi jika ada umat Kristiani menghina kepercayaan umat lain, cara membabi buta seperti kata mulutmu, saya sebagai bagian pengikut Yesus tidak akan terima ajaran Yesus dicederai oleh jati diri dan pribadi yang menebarkan kebencian. Apalagi penghinaanmu kamu hadirkan saat umat Islam tengah menjalankan ibadah puasa, serta salah satunya menghina puasa umat Islam itu sendiri. Mulut kamu tidak aja haram dan najis, tapi perkataanmu tidak akan pernah bisa menjadi tahir oleh sebatas permintaan maaf. Semua umat beragama sepengetahuanku juga mengajarkan ibadah puasa, bukan saja umat Kristiani atau umat Islam. Hormatilah dan hargailah itu sebagai jalan pembelajaran menuju kemantapan keyakinannya. Seperti juga saat umat Kristiani menjalani ibadah puasa selama 40 hari sebelum memperingati wafat dan kebangkitan Yesus. Maka sudah sepantasnya kamu harus diadili dengan hukum dunia agar menjadi pembelajaran penting dalam perjalanan hidupmu sebelum kelak kamu mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Sekali lagi, saya sebagai bagian dari pengikut Yesus tidak akan mengingkari bahwa kamu satu keyakinan dan satu kepercayaan dengan saya hanya boleh karena ucapan kurang ajarmu. Tetapi karena saya percaya diri dan saya yakin apa yang kamu ucapkan bukan merupakan ajaran dari Yesus, maka saya harus memperingatkan kamu dengan keras dan mengharapkan kamu segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan ucapanmu. Kamu pengikut Yesus, agamamu Kristen, kelas dan jelas, tanpa perlu pembelaan bersab dan berbusa-busa, dan kamu bersalah, titik. Tidak akan ada umat Kristiani yang akan mayoritas membela ucapanmu. Catat itu. Mungkin Tuhan sudah mengatur momentum ini untuk juga menangkap orang-orang bermulut kotor atas nama membela keyakinan dengan menyerang dan melecehkan umat Kristiani. Mungkin saja polisi akan bertindak adil terhadap pelaku penistaan agama, bukan saja penistaan agama yang dilakukan oleh umat minoritas. Meskipun kemungkinan itu sangat tipis, paling tidak kita belajar bersabar menantikan keadilan itu datang. Toh penistaan agama terhadap minoritas sudah begitu gamblang dan terbuka sejak dari dulu, tetapi polisi hanya diam seolah tidak pernah mendengar, pun tidak pernah ada umat dari satu keyakinan yang melaporkannya ke polisi, sehingga ucapan dan tindakannya semakin menggila. Tapi itu bukan prioritas saya. Terserah aparat mau menangkap atau tidak penistaan agama minoritas. Yang menjadi prioritas saya, tangkap segera Yosef Paul Zhang. Dia jelas menghina Islam. Tangkap orang Kristen ini agar agama dan keyakinan kami tentang Yesus semakin menampakkan kesempurnaan. Habib Rizik raih gelar doktor, gak ada gunanya juga bagi masyarakat. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
entah kapan dia kuliah, kapan bimbingan disertasi. Tiba-tiba beredar kabar di dunia maya bahwa Habib Rizik telah meraih gelar doktor. Diketahui kampus yang memberi gelar PhD atau Doctor of Philosophy kepadanya tersebut adalah Universitas Said Islam Malaysia atau USIM. Konon katanya Habib Rizik pun mengikuti sidang disertasi secara online di Rutan Bareskrim Polri. Nampaknya agak beda kali ini. Kalau sidang kasus bikin kerumunan dan menghalang-halangi Satgas COVID-19 yang menjeratnya, dia pengen sidang digelar secara tatap muka. Tapi pas mau sidang disertasi gak ada tuh riak-riak pengen tatap muka juga. Hehehe. Ada apa gerangan? Padahal kalau Habib Rizik mau, bisa tuh dia mendatangkan dosen pembimbing dan penguji disertasinya itu ke Rutan Bareskrim Polri supaya sidang bisa digelar secara offline. Tinggal dia marahin aja tuh Rektor Universitas Sains Islam Malaysia dengan mengatakan sidang tatap muka itu adalah hak dia. Dosen penguji dan pembimbing secara otomatis akan datang ke Indonesia. Lantas apa judul disertasi Habib Rizik tersebut? Distinguishing between origins and branch in belief Islamic law and ethnic among the Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah, atau metodologi pemilahan antara usul dan furu dalam akidah dan syariah serta akhlak menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mantan Bang Toyib itu pun lulus dengan predikat memuaskan. Artinya IPK-nya di antara 2,76 sampai 3,00. Agak masuk akal IPK Habib Rizik dibuat segitu. Karena kalau dia dibuat lulus dengan predikat summa cum laude, orang pasti akan curiga. Hanya saja yang jadi pertanyaan di sini, kapan Habib Rizik melakukan penelitian dan bimbingan disertasinya tersebut? Secara dia kan selama ini sibuk banget dengan urusan pribadi sejak 2017 silam, mulai dari tersandung kasus chat seks, kemudian kabur ke Arab Saudi dan dicekal di sana selama bertahun-tahun, baru pulang ke tanah air pada akhir 2020 lalu. Itu pun setiba di Indonesia yang masih banyak kerjaan. Pertama, menikahkan anaknya Najwa Shihab, sibuk bikin kerumunan di Petamburan dan di Megamendung Bogor. Ketiga, sibuk membohongi orang dengan mengatakan dirinya baik-baik saja padahal positif COVID-19, termasuk juga terlibat dalam menghalang-halangi Satgas COVID-19 dalam menjalankan tugas. Dan keempat, sibuk dengan perkara hukum yang menjeratnya karena ulahnya kedua dan ketiga tersebut. Saat ini dia tengah menjalani masa persidangan. Jadi kembali ke pertanyaan semula, kapan lagi dia punya waktu untuk menyelesaikan disertasinya tersebut dengan kondisi seperti itu? Rasanya gak mungkin Habib Rizik punya kesaktian seperti sang kuryang yang bisa meminta bantuan para guryang atau makhluk halus untuk mengerjakan tugasnya. Oke lah, menurut laman Wikipedia, dia mulai kuliah S3 itu sejak 2012 silam. Anggap saja kita percaya kalau seluruh SKS dapat ditempuh dengan baik. Tapi lagi-lagi soal disertasi, kapan Habib Rizik mengerjakan disertasinya itu dan kapan ia bimbingan? Serta biar pertanyaannya lebih lengkap, kapan dia revisi? Lagian pula selama ini dia kan juga terkenal sibuk luar biasa ngurusin pengikutnya. Gak gampang ngurusin pasukan kadrun itu Ferguson. Apalagi kalau jatah nasi bungkus berkurang, siap-siap aja ada yang ngambek gak mau ikut demo. Dan tentunya pertanyaan ini yang paling penting, apa manfaat gelar Dr. Habib Rizik tersebut bagi masyarakat? Pertama, dia akan lagi mendekam di penjara, jadi sudah dipastikan gak akan bisa mengajarkan hasil disertasinya itu secara langsung kepada masyarakat, terutama kepada kalangan kadrun. Kedua, Habib Rizik bukan dosen, tentu gelar doktor itu akan lebih berguna untuk disandang oleh seorang dosen karena ilmu yang dia dapatkan dari kuliah S3-nya tersebut bisa diaplikasikan ke mahasiswa. Ketiga, ini sebenarnya juga gak kalah pentingnya. Percuma saja punya gelar tinggi tapi kelakuannya kayak preman pasar. Kita lihat saja kelakuan Habib Rizik selama ini. Tidak ada satupun yang patut dicontoh, mulai dari menghina polisi, menghina mantan Presiden Gus Dur, menghina bahasa Sunda, menghina Pancasila, menghina Presiden Soekarno, menista agama Kristen, menghina profesi Hansip, menuding ada logo Palu Arit di uang rupiah pecahan 100.000, dan yang paling gak banget melakukan chat seks dengan bukan istrinya serta tidak mau bertanggung jawab atas ulahnya itu. Dan tentunya masih banyak lagi hal lain yang dia lakukan yang tidak sesuai dengan kaidah agama yang sesungguhnya. Padahal jauh hari Kunto Hartono sudah mengingatkan, setinggi apapun ilmu duniamu, sedalam apapun ilmu agamamu, jika akhlak, adab dan etikamu masih nyungsep, kelak suatu saat kau akan malu dan dipermalukan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.